Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu dari Banyumas. Beliau ini bawa carry Caretta atau carry Adiputro tahun 2000. Warnanya merah, tertulis di STNK, platnya RK Cilacap. Untuk pajaknya bulan 6, habis masa plat 2024. Nah, untuk kondisinya seperti apa? Kita cek sama-sama aja bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk pajak per tahunnya ini masih murah, Rp700.000 per tahun. Jadi untuk mobil-mobil kelas seperti ini, buat teman-teman yang pemula, itu cocok banget kalau unit pilihannya adalah carry Caretta. Karena harganya masih ekonomis, pajaknya sangat murah sekali, perawatannya juga gampang, dan spare part-nya ya bisa ditemukan di mana-mana. Nah, khusus untuk bulan ini, walaupun ini adalah unit titipan, tetap aja di bulan Desember ini kita kasih promo untuk pembelian satu unit di Hyper Auto Concept. Kita kasih satu kaos, dan ini kebetulan saya salah pakai. Harusnya saya pakai yang carry, tapi untuk hari ini saya pakai Colte 120 SS. Ya, untuk bagian belakangnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa milih mau carry, mau Futura, mau Mitsubishi SS atau L300, itu juga bisa. Nanti tinggal japri ke admin kita dan kita kirim kaosnya ke tempat Anda. Untuk kondisi unit ini, kondisi cat itu masih cukup oke, masih cukup lumayan. Walaupun unit ini udah 2 kali cat, alias sudah dicat ulang. Nah, untuk warnanya merah metalik, sesuai sama STNK. Nah, kalau bagian depan ini masih bagus, dia masih ngaleng. Untuk area depan ini dia aman. Nat-nat juga masih bagus, masih lempeng. Jadi bagian depan ini tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan. Bumper-bumper juga aman, nggak patah. Lampu-lampu kalau kanan masih pakai Stanley, kalau kiri udah gantian. Untuk bagian bumpernya masih oke, masih ngaleng. Celah-celah bumper seperti ini masih bagus, kanan dan kiri. Lampu riting juga terpasang rapi, aman, tidak kendor. Untuk kondisi washernya, tadi kita coba masih muncrat, oke, dan wipernya masih berfungsi secara normal juga. Untuk karet-karet bagian depan, ini masih bagus, aman, tidak ada sealer. Nah, untuk area talang, kalau untuk area talang, kamera bisa mendekat dari bagian depan seperti ini masih ada kelihatan las nitik pabrikannya. Cuman sampai atas ini dia masih cukup rapi, tapi sebenarnya ini sudah ada naik dempul dari bagian dalamnya. Jadi untuk nitik pabrikannya bagian atas itu hanya bagian depan seperti ini, atas bawah masih oke, bagian sini sudah ada bekas naik dempul, sudah dicat ulang. Untuk warna-warna masih serasi, warna pintu belakang sama bagian belakang ini warnanya masih serasi, nat-nat juga masih cukup oke, masih kelihatan. Ya walaupun tadi sudah kita sampaikan bahwa ini mobil sudah cat ulang dan otomatis ada sedikit naik dempul, tapi dia masih rapi, masih aman, tidak gelombang. Untuk kondisi velg, keempat-empatnya pakai velg Racing Ring 12, depan tahun 2021, belakang tahun 2019. Tapi untuk kondisi ban semuanya masih tebel-tebel, masih oke, layak untuk keluar kota. Stripping bawaan seperti ini masih ada, terpasang. Kemudian lanjut kita ke area belakang. Ya, untuk area pilar-pilar bagian belakang, pilar C masih cukup oke, cukup rapi. Lampu belakang aman, tidak pecah. Seperti ini kondisinya, bumper-bumper juga masih cukup rapi. Kita cek kalian untuk pintu belakang. Nah, kalau pintu belakangnya ini masih ngaleng. Nah, ini kebetulan karoserinya Adiputro, jadi ini karoseri yang cukup banyak diminati orang. Dan ini untuk area belakangnya kondisinya masih cukup bagus. Bumper-bumper masih cukup rapi, nat-nat seperti ini masih oke, masih bagus. Ada pijakan bagian belakang. Untuk area yang sebelah kanan, ini nat-nat seperti ini masih lempeng, masih oke. Bodi juga masih aman, tidak terlalu bergelombang. Kalau untuk pintu kanan depan masih cukup ngaleng kondisinya, hanya ada sedikit perbedaan warna untuk bodi dan pintu. Nah, mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan, tapi ini sedikit sekali. Untuk bagian belakang sepertinya ada baret-baret seperti ini, dan ini baretnya saya rasa kalau di amplas, dipoles ini bisa hilang.
Lanjut kita ke area talang yang sebelah kanan. Kalau area talang kanan dan kiri kondisinya hampir sama, jadi sudah atas sudah naik dempul, tapi untuk kondisi talangnya itu masih cukup rapi, masih oke. Nah, untuk bagian depan seperti ini kondisinya sama, dia masih ada las nitik pabrikannya atas dan bawah. Nah, sekarang kita coba cek interior. Untuk sileran pintu ini masih rapi, masih bawaan sampai ke bagian bawah. Aman, daerah sini tidak ada yang keropos. Kemudian untuk door trimnya masih cukup rapi juga. Sampai ke slebor, kita cek juga untuk sambungan seperti ini. Dan area depan seperti ini, sambungannya masih kelihatan, masih cukup rapi. Aman, tidak ada keropos. Kalau untuk daerah sini ada cikal bakalnya, ini ada bakal keropos untuk daerah depan sini. Nah, kalau untuk lantai-lantai, sepertinya lantai-lantainya masih aman, masih oke. Dia nggak ada ciri-ciri keropos. Terus kemudian dari sileran-sileran depan juga masih kelihatan, masih rapi. Untuk kondisi dashboard, dashboardnya masih rapi, masih utuh dia. Masih oke juga. Bagian depan, kisi-kisi AC seperti ini masih bagus, masih rapi. Dan unit ini ada AC-nya. Cuman untuk AC-nya itu dia nggak dingin. Jadi nyembur angin aja. Kompresor dan lain-lain ada, tapi dia nggak dingin. Jadi perlu perawatan untuk AC. Kemudian untuk setirnya kondisi aman, dia nggak sepeleng. Klakson juga berfungsi normal. Cuman kalau kita bawa jalan perlu disporing karena ini agak sedikit lari ke kanan, tapi tidak terlalu banting. Jadi istilahnya ya cukup fine-fine aja. Kalau misalnya ada budget, tinggal disporing aja. Untuk area joknya ini masih ada bludru bawaannya, dan ini di cover pakai vinil seperti ini, dan kondisinya masih cukup rapi kanan dan kiri. Sampai door trim yang sebelah kiri juga masih kelihatan cukup rapi, masih oke. Sekalian cek untuk plafon, plafonnya masih cukup baik juga, plafonnya masih aman. Untuk area pilar depan seperti ini ada pelipitnya, masih rapi, masih oke. Tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan, engsel-engsel masih oke. Nah, yang kita sampaikan tadi, las nitik pabrikan untuk talangan bagian depan masih cukup rapi. Sampai bagian sini sudah ada yang naik debul untuk area belakang. Kalau untuk slebor bagian depan yang sebelah kanan, kondisinya masih aman. Dia tidak ada karat, dia tidak ada ciri-ciri sudah diperbaiki. Kondisinya masih oke, dan kaki-kaki aman, tidak rembes-rembes oli. Dan kita coba tadi untuk jalan, kaki-kaki oke dan tidak geludak-geluduk. Untuk area pelipit sebelah sini kondisinya masih oke, masih cukup rapi sampai ke bagian belakang. Ya, ada sedikit dempul nyoplok daerah sini bagian depan. Kondisinya seperti ini. Ini untuk kondisi selebor belakang, bagian sebelah kanan. Kondisinya masih oke, masih aman, masih cukup rapi. Sasis-sasis juga kelihatan oke, aman, tidak ada yang keropos. Kalau kita cek untuk pintu yang bagian belakang, ini silerannya masih ada, masih cukup rapi. Ada bekas lem-leman karet daerah sini, tapi aman, dia tidak keropos, masih oke. Area pintu belakang masih ngaleng. Kemudian untuk bagian belakang seperti ini, kondisinya masih cukup rapi, masih oke. Untuk bagian bumper-bumper, pilar-pilar juga masih cukup oke. Ya, walaupun untuk bagian belakang sudah ada naik dempul. Area jok belakang masih rapi, kanan dan kiri joknya masih cukup oke, masih bagus. Nah, coba kita cek sekarang untuk bagian slebor sebelah kiri belakang. Untuk kondisinya masih rapi, pelipitnya juga masih rapi, masih oke, aman, tidak ada yang keropos. Sasis-sasis juga masih oke, masih rapi, masih bagus. Lanjut ke bagian pintu kiri tengah. Kita cek untuk silerannya, masih ada, masih rapi sampai ke bagian bawah. Kondisinya aman, tidak ada yang keropos. Sampai ke bagian pojokan depan, kondisinya masih oke, masih cukup bagus. Door trim juga masih cukup rapi, masih oke. Bagian risplang bagian bawah seperti ini, kondisinya juga masih rapi, masih oke. Untuk area lantai-lantai, kondisinya dia aman, nggak ada yang keropos. Untuk area sini, karena daerah sini itu rawan sekali untuk terkena keropos. Ini kondisinya masih cukup rapi, masih cukup bagus. Kemudian untuk jok tengah, kondisinya juga dilapis vinil. Dan kondisi untuk interiornya, untuk jok orinya itu masih ada bludrunya dan dilapis pakai vinil seperti ini. Cek juga untuk pintu depan kiri, silerannya dia kondisinya itu masih rapi sampai ke bagian bawah. Muter bagian bawahnya seperti ini juga masih bagus, aman, tidak ada keropos. Untuk area selebor sebelah sini kondisinya masih cukup rapi, sambungan masih kelihatan. Dan untuk bagian bawah sekalian kita cek. Untuk kondisinya seperti ini untuk bagian depan. Kalau untuk bagian dalam kondisinya aman, tidak ada yang keropos. Sasis-sasis juga kelihatan masih oke, masih bagus.
Lanjut ke pilar. Kondisi pilarnya juga pelipitnya masih bagus, masih rapi seperti ini, aman, tidak ada bekas nubruk. Nitik-nitik pabrikan talangan bagian depan masih kelihatan, dan area sini sama seperti yang sebelah kanan, sudah ada naik dempul. Kondisi joknya kanan kiri semuanya masih sama, masih cukup rapi dan dilapis pakai vinil seperti ini. Untuk kondisi dashboard, ini kisi-kisi AC sebelah kiri, kemudian tengah nggak ada ya. Tengah itu untuk pengaturan AC-nya, dan ini AC-nya berfungsi cuman tidak dingin. Jadi anggap saja perlu diservis gitu ya. Nah, ini untuk bagian dashboardnya masih cukup rapi, ada coretan-coretan seperti ini, tinggal dibersihkan. Nah, lanjut kita ke kondisi lantai depan. Kondisi lantai depannya saya rasa ini bagus, jadi aman, tidak ada keropos. Kondisinya masih oke, sileran bagian depan juga masih kelihatan, masih bagus, masih rapi. Nah, itu perangkat AC-nya. Sekarang kita cek untuk area mesin. Sekalian kita cek juga untuk kondisi mesinnya bagaimana. Untuk daerah support shockbreaker seperti ini, dia kondisinya masih cukup oke. Sasis-sasis bagian tengah seperti ini dia masih rapi, aman, tidak keropos. Kanan dan kiri kondisinya cukup rapi, masih bagus. Mesinnya agak sedikit kurang dibersihkan, jadi ini ada sedikit oli. Cuman ini saya rasa olinya dari tutup ini yang muncrat gitu ya. Tapi kalau dari deksel ini kondisinya aman, tidak ada rembes-rembes. Kalau dari ruang karter juga kondisinya aman, tidak rembes. Untuk bagian delco sebelah belakang seperti ini juga kondisinya aman, tidak ada rembes-rembes oli, hanya saja ini kondisinya agak kotor. Dan sekarang kita tinggal cek kondisi olinya bagaimana. Coba Lur diambil stick olinya. Kita cek untuk kondisi oli. Nah, olinya panas. Nah, ini kondisi olinya. Olinya masih oke, masih bagus, belum terlalu tua. Jadi ini masih cukup bening. Tapi yang maksudnya kita cek adalah olinya dia kecampur sama air radiator apa enggak gitu. Kalau kecampur sama air radiator, dia ciri-cirinya udah warnanya coklat susu. Kalau ini masih aman, masih bagus. Sekarang kita coba cek kondisi suaranya bagaimana. Kita starter dulu tanpa saya gas. Nah, ini kondisi mesin sudah nyala. Mesinnya udah langsam dan suara langsamnya enak. Suara langsamnya normal, nggak ada ciri-ciri dia harus turun mesin atau metal kena, ring seher, dan yang lain-lain. Ini kondisinya masih aman, suaranya masih halus. Kalau untuk tadi belum sempat saya jelaskan ya, untuk temperaturnya berjalan normal, untuk indikator bensin berjalan normal, dan untuk kilometernya juga masih berfungsi. Dan sekarang kita coba naikkan RPM, kita dengerin suaranya bagaimana. Suaranya masih oke, masih normal. Kita naikkan RPM-nya juga masih normal. Suaranya masih oke, tinggal sekarang coba cek untuk kondisi asap knalpot. Dia ada ngasap putih apa enggak? Aman, nggak ada ngasap putih ya? Jadi keseluruhan unit ini sebagian besar udah kita review. Tapi kita kembalikan lagi ke teman-teman untuk toleransi unit mobil bekas kita masing-masing. Jadi bisa jadi menurut saya oke, menurut teman-teman itu masih ada yang kurang. Dan menurut saya kurang bagus, menurut teman-teman masih cukup oke. Jadi semua kita kembalikan ke masing-masing. Mungkin yang kita review hari ini ada yang terlewat, bisa hubungi di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Untuk penawarannya, unit ini bisa langsung kita nanti sambungan ke pemiliknya. Anda nanti bisa langsung nego-nego. Unit ini ditawarkan dari pemiliknya minta 35 juta nego. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.